Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bapak Ibu guru hebat, di video ini saya akan menyajikan kegiatan diseminasi tentang budaya positif aksi nyata modul 1.4 bersama saya Faizatul Hanafiah, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Blitar. Saya guru bahasa Indonesia dari SMKN 1 Blitar. Selamat menyaksikan. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga rahmat Allah yang Maha Kuasa senantiasa terlimpah kepada kita semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala SMKN 1 Blitar yang hari ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Kurikulum, yaitu Bapak Aminuddin SS. Terima kasih Bapak telah berkenan hadir hari ini. Yang kami hormati tentunya Bapak Ibu yang luar biasa hari ini menyempatkan waktu untuk hadir di ruang ICT, menghadiri undangan dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Sehat semuanya nih Bapak Ibu? Alhamdulillah. Dari sini saya lihat seperti cerah sekali seperti itu. Ya, cantik dan ganteng. Baik, pertama setelah kita mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini, hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024, kita bisa berkumpul di ruang ICT SMKN 1 Blitar dalam kegiatan diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4 bersama saya di sini. Saya adalah juga angkatan ke-11 Kota Blitar, dan tentunya salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang pastinya selalu kita nantikan syafaatnya min yaumin hadza ila yaumil qiyamah biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu, pagi ini tadi rencananya memang on time. Ya, ternyata ada beberapa kendala. Lebih tadi juga pagi saya ada jam ngajar juga. Dan saya yakin Bapak Ibu di sini semuanya juga ada jam ngajar. Terima kasih telah menyempatkan waktu. Terima kasih telah berkenan mengondisikan anak didiknya di kelas untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif hari ini. Nah, hari ini nanti kita sebetulnya akan sharing berkaitan dengan budaya positif. Saya yakin sebetulnya Bapak Ibu di sini semuanya sudah menerapkan budaya positif di kelasnya masing-masing. Hari ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang budaya positif. Sebelumnya, marilah kita buka kegiatan hari ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa berjalan lancar dari awal hingga akhir. Berikutnya, mohon berkenan Bapak Aminuddin untuk menyampaikan sambutan pembuka untuk acara hari ini. Kepada Pak Aminuddin, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Faizatul Hanafiah SPD MPD. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu yang diundang dalam kegiatan diseminasi budaya positif ini dalam rangka bentuk aksi nyata ya untuk guru penggerak, karena beliaunya ini sudah lulus. Dan alhamdulillah kita semuanya hari ini bisa memenuhi undangan beliau sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik. Kalau saya lihat dari daftar undangannya memang dibatasi hanya segitu ya. Ya, ini saya kemarin melihat undangan. Wah, ini saya sendiri nih yang guru agak lama. Saya sendiri guru agak lama. Tapi saya sudah tahu arahnya kemarin. Oke, nggak apa-apa. Baik Bapak Ibu sekalian, tetap kita ucapkan syukur pada hari ini kita bisa bersama-sama bergabung tentunya dengan niat baik, dengan niat tulus. Kita ingin juga mendapatkan ilmu dari Bu Faizah. Kira-kira apa itu
budaya positif, terutama kaitannya di dunia pendidikan kita dalam proses pembelajaran dan lain-lain, yang tentunya itu nanti juga akan bermanfaat bagi kita semua. Kemudian kedua kalinya sholawat salam mari tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW yang tidak tentu sahabatnya nanti di yaumul kiamat. Bapak-Ibu sekalian, semoga kegiatan ini memotivasi panjenengan. Kira-kira masih ada ya Bu ya untuk guru penggerak. Kelihatannya kalau dulu dibatasi usia, yang terakhir kemarin sudah tidak dibatasi lagi. Nah, kalau jenengan bisa, saya sebenarnya pernah ikut Bapak Ibu sekalian, tapi saya nggak lulus. Betul, belum mau nggak daftar belum. Kecuali kalau saya daftar kemudian belum itu. Ya, saya sudah pernah ikut hanya sampai di simulasi mengajar dia dan wawancara, itu kemudian keputusan dari sana tidak lulus. Karena keputusan sana tidak lulus, maka saya harus introspeksi diri, berarti penyelenggara ini tidak cocok dengan saya, maka untuk yang berikutnya saya nggak daftar. Berikutnya saya tetap diminta daftar, tapi saya juga nggak daftar. Nggak tahu ini, tapi semoga apa yang saya jalani ini tidak menjadi jangan dicontoh Bapak sekalian. Ini kurang bagus. Jenengan itu masih muda kan ya. Kalau dibanding saya, Bu, berapa usianya Bu? 30, 25. Ini kayaknya yang paling tua wajahnya kan Pak Mas Ulkin gitu ya. Tapi Pak Mas Ulkin pun ternyata di bawah saya jauh itu Mas yang usianya ya. Kalau saya kan sudah hampir kepala 5, jadi rasanya nggak tahu. Memang usia itu ternyata berpengaruh. Saya termasuk guru idealis dulu ya. Sekarang sudah guru yang yes, pokoknya bisa menjalani dengan baik. Kalau dulu masih punya keinginan yang luar biasa ya. Nah, jenengan yang masih muda monggo ini jadikan motivasi untuk bareng belajar bareng di guru penggerak ya. Ini bagian dari satu juga bisa menambahkan kompetensi panjenengan, bisa meningkatkan kualitas profesional jenengan sebagai guru, tapi ini juga bagian bisa meningkatkan karir panjenengan. Karena untuk meningkatkan karir ini sekarang salah satu syaratnya harus menjadi guru penggerak. Apa sih karirnya setelah guru? Rata-rata kan ya ingin jadi kepala sekolah, ingin jadi pengawas. Monggo dengan kalau punya, tapi meskipun kalau saya memang tidak punya ya keinginan untuk jadi seperti itu, karena memang sudah mungkin saya berpikirnya udah usia segini. Dulu sih pernah saya kepikiran itu pernah. Tapi jenengan monggo dirawat itu untuk keinginan menjadi itu harus ada, harus ada yang menjadi kepala sekolah itu harus ada yang menjadi pengawas itu pasti harus ada. Jangan kemudian ya memang pada usia-usia tertentu saya gini ini sudah introspeksi diri ternyata untuk berpikir yang sangat berat itu sudah wis beda ya. Kalau dulu memang idealis kita masih tinggi, monggo jenengan yang usia masih berapa jenengan Bu? Terus saya kira 25. 32 itu saya pikir masih ya. Saya dulu diterima di PNS itu kan usia 33, ini harus menjelang habis masa. Kalau 35 itu kan sudah tidak boleh. Nah, Pak Satrio siapa Pak Satrio? Ini kelihatannya lebih senior daripada saya. 50? Oh sama ya, sama 76 berarti ya. Atau jangan-jangan malah 74 di atas saya 50 berarti Pak Satrio. Tapi awet muda Pak Satrio. Monggo ya. Itu Bapak Ibu, jadi ini bisa meningkatkan karir panjenengan sebagai orang yang berkarir di dunia pendidikan. Bagaimanapun orang-orang idealis seperti Bu Faiza ini adalah orang yang sangat dibutuhkan. Tuh ya Pak Dodi, Robi belum pernah coba kan?
guru penggerak? Oh sudah. Oh gagal. Oh berarti sekelas dengan saya. Baik ya, saya melihat Bu siapa namanya? Bu siapa jenis? Aku Budila monggo Budila jenengan juga sudah S2-nya sudah ya kan, tinggal S3-nya monggo ditempuh. Iya, sekarang sudah waktunya. Memang sekarang guru itu S3 itu sudah menjadi hal yang wajar. Bahkan sekarang untuk kepala sekolah itu banyak yang dari S3. Pengawas itu juga sudah banyak S3. Saya yakin sama Bu Faiza ini, saya yakin masih berharap untuk S3. Saya yakin, karena saya tahu likak-likuknya beliau ini luar biasa. Demikian Bapak Kiai sekalian. Jadi ini bisa menjadi motivasi panjenengan. Tolong contohlah Bu Faiza dengan contoh saya yang sudah ngedon ketika kemudian gagal di saya nggak tahu angkatan berapa ya, 8 atau 9 gitu ya. Oh 6 malah ya, angkatan 6 itu saya gagal. Sebenarnya waktu itu ya lumayan sih, dari sekian banyak orang itu berhasil seleksi masuk babak berikutnya itu sekian orang. Dari sini ada 5 orang waktu itu, 4 orang kemudian lolos, hanya saya dok yang katanya Pak Adit, Pak Deni Safril, Bu Yusi sama siapa satunya ya? Siapa itu? Pak Haris. Bu Ernis loh banyak ya, Bu Ernis dan Pak Wayan. Kalau Pak Wayan ini memang jalur langit Bapak Ibu sekalian. Beliaunya nggak daftar tapi bisa langsung menjadi guru penggerak. Karena apa? Karena beliaunya adalah WI nasional. Jadi udah memang disorot secara nasional, beliaunya wajib ikut guru penggerak. Kalau Pak Anu nggak milih tapi malah dipilih, itu yang terjadi. Demikian Bapak Ibu sekalian. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya hanya bisa memberikan motivasi saja, dan saya juga sampaikan terima kasih kepada Bu Faiza yang tentunya mengadakan acara ini. Ya selain memang ini bagian dari tugas, tapi sekali lagi saya berharap Bu Faiza juga bisa berkontribusi besar di lembaga pendidikan SMKN 1 kita ini untuk bersama-sama memajukan agar SMK ini lebih baik, lebih bagus, bagaimana di depan siswa biar itu bermanfaat, bagaimana maupun anak-anak sendiri, meskipun jenengan juga dulu dari SMK ya. Sekarang masih di sana Bu ya, untuk guru ekstra jurnalis. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kurang lebihnya maaf. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amin atas motivasi yang telah diberikan. Ya jadi memang betul sebetulnya gini. Dulu angkatan 6 ya Pak. Sebetulnya dulu saya sudah pernah mendaftar di angkatan 6 Bapak Ibu. Sama kasusnya dengan Pak Amin. Jadi saya tidak lolos di tahap yang kedua. Namun kemarin itu ada beberapa faktor yang mengujuk-ngujuki saya untuk daftar kembali. Akhirnya saya daftar di angkatan ke-10 ya. Dan ternyata setelah melewati beberapa rangkaian seleksi, akhirnya saya bisa mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak. Terus terang dari saya pribadi, saya belum punya angan-angan untuk nanti menjadi pengawas, untuk menjadi kepala sekolah, belum ke situ Bapak. Jadi saya ikuti saja karena sepertinya menarik mengikuti guru penggerak ini, dan ternyata benar Bapak Ibu. Banyak sekali wawasan, pengetahuan, informasi baru yang saya dapatkan. Dan itu belum saya ketahui sebelumnya, dan bahkan belum saya ketahui ketika dulu berada di bangku kuliah seperti itu. Dan ini saya rasakan sendiri manfaatnya ketika mengajar di kelas, kemudian bagaimana dalam konteks kelas antara guru dan murid itu ternyata banyak sekali hal-hal yang perlu kita dalami, untuk perlu kita pahami bersama. Nah hari ini saya berharap saya bisa menyampaikan ya wawasan berkaitan dengan budaya positif yang sebetulnya memang Bapak Ibu semuanya sudah melakukan ini, dan ini nanti kita sharing apa saja yang sudah dilakukan dan mungkin perlu karena belum dilakukan seperti itu.
bisa dimulai gitu materinya. Jadi hari ini saya yang membuka acara mengaji dan saya sekaligus yang mengisi acara. Mohon berkenan. Saya mungkin berdiri, lebih nyamannya berdiri mungkin Bapak gitu. Baik Bapak Ibu, seperti yang Bapak Ibu lihat di situ adalah diseminasi budaya positif. Diseminasi dalam hal ini adalah upaya seperti bentuk pengibasan. Jadi menyampaikan informasi wawasan berkaitan dengan budaya positif. Sebetulnya ini adalah salah satu tagihan dalam kegiatan pendidikan guru penggerak yang saya tempuh, yaitu adalah aksi nyata modul 1.4. Jadi perlu kami sampaikan untuk pendidikan guru penggerak di sini belum ada yang mengikuti semua nih Bapak Ibu. Nah setelah ini sepertinya akan daftar semuanya. Amin, saya amini. Saya harapannya seperti itu bisa biar daftar bareng-bareng kemudian diterima bersama-sama, tidak seperti saya hanya seorang diri di sini. Sebetulnya waktu itu yang daftar di angkatan saya itu saya dan Pak Bastomi. Ternyata Pak Bastomi mundur sebelum berperang karena waktu itu sebetulnya hanya ada syarat yang belum dipenuhi seperti itu. Ternyata ketika diminta untuk melengkapi, ketika mau melengkapi waktunya sudah habis seperti itu sehingga tidak bisa dilanjutkan. Akhirnya saya yang masuk. Saya ketika diterima, waduh ini saya sendiri bergerak sendiri. Tapi kemudian saya berpikir, oh tidak, saya tidak bergerak sendiri. Di sini ada rekan-rekan semuanya yang saya yakin kita akan bergerak bersama-sama untuk mewujudkan pembelajaran yang lebih berdampak pada murid kita. Baik, berikutnya saya agak narsis nih Bapak Ibu di sini. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu apa sebetulnya yang dimaksud dengan budaya positif. Nah, apa sih kira-kira kita sharing dulu. Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan apa sebetulnya yang dimaksud dengan budaya positif? Ada yang mungkin mau menyampaikan budaya positif itu seperti apa yang selama ini Bapak Ibu pahami? Ada yang mau menyampaikan? Pak Dodi, monggo silakan. Terima kasih atas waktunya. Menurut saya untuk budaya positif untuk guru, berarti guru memberikan dampak positif bagi anak, memberikan contoh yang baik untuk anak supaya bisa ditiru dan dilanjutkan untuk selanjutnya. Biasanya seperti untuk pembukaan, untuk memberikan salam, memberikan senyum ataupun yang lain yang bisa membuat anak ini terbiasa untuk berbudaya positif. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dodi, luar biasa. Jadi tentang budaya positif, bagaimana kita bisa memberikan contoh teladan seperti itu ya Pak dalam pembelajaran supaya akhirnya menjadi kebiasaan positif yang ada pada diri siswa. Nah, berikutnya, di sini ya, jadi pengetahuan budaya positif ini selaras dengan yang disampaikan oleh Pak Dodi tadi, bahwa budaya positif ini adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ada 3 poin penting di situ. Yang pertama pribadi yang kritis, kemudian penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah ini pastinya juga kita rasakan. Ada poin yang kedua terutama penuh hormat. Mungkin ada beberapa anak didik kita yang kurang bisa menghormati gurunya, kurang bisa menghargai gurunya seperti itu. Bukan katakan, waduh ini gila hormat gurunya, tidak seperti itu. Tetapi bagaimana mereka memiliki karakter, bagaimana mereka bisa menghormati, menghargai orang lain. Karena pada prinsipnya ketika kita bisa menghormati orang lain, saat itu juga kita bisa menghormati diri kita sendiri, seperti itu. Kemudian, ini nanti akan ada 7 hal yang kita bahas bersama dalam pertemuan kita kali ini tentang konsep inti budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Ini nanti kita akan bersama membahas tentang pembelajaran diferensial. Kemudian ada disiplin positif. Jadi disiplin positif ini adalah salah satu poin dalam budaya positif tentunya. Kemudian ada motivasi perilaku manusia, ada kebutuhan dasar, kemudian ada posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, dari 7 poin ini, menurut Bapak Ibu, adakah informasi atau kosakata baru yang baru Bapak Ibu dengar hari ini? Apakah ada?
Restitusi, betul. Restitusi, sepertinya ini belum pernah kita dengar sebelumnya ya. Apa sih restitusi itu? Nanti akan kita bahas bersama. Atau mungkin Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan terlebih dahulu. Apa sih restitusi itu? Ada yang mungkin sudah punya skemata sebelumnya tentang apa itu restitusi? Nah, ini kalau guru K, saya yakin tahu apa itu restitusi. Mungkin bisa sharing dulu, monggo Pak Erma tentang restitusi. Tahu apa Pak? Restitusi. Jangan. Ya, ini biasanya guru BK ini menerapkan restitusi dalam proses pembimbingan terhadap siswa. Bagaimana Pak Erma? Ada yang mau disampaikan? Ada, monggo. Kalau ini istilah baru kok ditanyakan ke saya. Nah, kalau melihat dari Mbak Google yang sudah saya ketik di HP saya, yang dimaksud restitusi itu adalah metode pendisiplinan yang paling baik. Ya, untuk keterangannya mungkin Bu Aisyah saja, karena saya juga belum paham. Baik, terima kasih Pak Irwan. Dan rupanya sebagai guru BK pun belum mengenal apa itu restitusi Bapak ya. Sebetulnya mungkin sudah diterapkan, namun istilahnya yang belum kita ketahui bersama seperti itu. Nah, berikutnya kita akan bahas ulas satu persatu. Yang pertama adalah tentang perubahan paradigma belajar. Jadi dalam hari ini paradigma ini merupakan konsep yang mendasar dalam menciptakan budaya positif. Jadi ini masih ada kaitannya dengan konsep inti yang kita bahas tentang budaya positif. Pendekatan ini menempatkan siswa sebagai subjek aktif dalam pembelajaran. Kemudian pendekatan ini atau paradigma ini menggeser pendekatan yang berpusat pada guru menjadi pendekatan yang berpusat pada siswa. Dalam budaya positif, perubahan paradigma belajar menciptakan lingkungan di mana siswa merasa terlibat, didengar, didorong untuk mengambil inisiatif dalam pembelajaran. Nah, nantinya ini akan mendorong siswa untuk menjadi lebih otonom, kritis, dan kreatif seperti itu. Nah, kita sharing dulu bersama Bapak Ibu, pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan di kelas, apakah sudah menjadi pembelajaran yang berpusat pada murid atau masih berpusat pada Bapak Ibu guru? Saya boleh dong dengar sharingnya dari Bu Irma, mungkin monggo Bu Irma. Iya, terima kasih. Kalau di pembelajaran di kelas saya mungkin belum sepenuhnya berpusat pada siswa seperti itu. Jadi ya kadang-kadang masih gurunya yang perlu memberikan pancingan seperti itu. Baik, terima kasih Bu Irma. Beliau menyampaikan bahwa belum sepenuhnya berpusat pada murid, jadi masih teacher center ya, belum student center. Saya tidak afdol kalau belum mendengar jawaban dari Bapak Amin. Monggo Bapak. Kalau saya sih secara teori saya paham bahwasanya pembelajaran dengan berpusat pada siswa itu sesuatu hal yang bagus. Tapi yang menjadi kendala saya sebagai guru selama ini adalah ketika saya mencoba untuk berpusat pada siswa itu kadang proses pembelajaran justru menjadi tidak berjalan. Itu yang kadang sering terjadi. Kemudian akhirnya kita memang mengambil inisiatif, ambil alih prosesnya. Wis kita jelaskan, ceramah saja gitu ya. Nanti habis ceramah baru mungkin penerapan materinya itu, kemudian kita pakai diskusi atau apa yang lain. Nah, apakah semacam ini diperkenankan atau tidak? Saya kadang-kadang juga berpikir praktis saja. Bagaimana agar kelas itu berjalan secara kondusif, itu yang kami lakukan. Tapi saya sadar betul bahwa itu adalah proses pembelajaran yang menurut paradigma baru itu tidak baik. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih Pak Amin yang disampaikan. Ini memang sepertinya kita alami semua ya Bapak Ibu. Pembelajaran di kelas biasanya masih kita yang menjadi pengendali utamanya. Jadi kita masih memaparkan materi sehingga siswa hanya mengikuti, hanya iya saja seperti itu. Nah, itulah nanti yang perlu kita pahami bersama sebetulnya bagaimana sih pembelajaran di kelas supaya betul-betul menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student center. Berikutnya, nah
seperti ini, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi arahnya adalah ke sini. Makanya biasanya ada kegiatan beberapa proyek yang sekarang kegiatan P5 ini proyeknya sudah include dalam mata pelajaran. Nah, ketika anak-anak mulai mengerjakan kegiatan dalam kolaborasi kelompok, kemudian kita di situ sebagai pengarah, kita membimbing siswa, sebetulnya di situ kita sudah menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa, atau di situ adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Kita nanti akan mengulas lebih lanjut juga tentang apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Berikutnya berkaitan dengan disiplin positif. Nah, ini ada kaitannya dengan budaya positif itu tadi. Dalam mewujudkan pembelajaran yang berdiferensiasi, untuk mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada siswa, kita tentu harus mewujudkan adanya disiplin positif. Nah, disiplin berasal dari kata disiplina yang berarti berarti disiplin berarti belajar. Disiplin mengacu pada diri sendiri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin ini merupakan pola penerapan yang di situ memberdayakan siswa dengan adanya kesadaran diri siswa. Di situ tanpa ada imbalan penghargaan, reward atau hukuman. Jadi kita perlu menerapkan disiplin-disiplin positif di dalam siswa, ya, di dalam pembelajaran tentunya, untuk mereka itu bisa betul-betul melakukan kegiatan disiplin. Mereka betul-betul bisa belajar dan memiliki tanggung jawab tanpa adanya ancaman, hukuman, ataupun adanya imbalan tertentu. Misalnya ada anak yang datang masuk ke sekolah cepat-cepat sekali supaya tidak terlambat, ya, supaya tidak terlambat dan gerbangnya tidak dikunci dan dia tidak mendapatkan hukuman. Nah, sejauh ini masih seperti itu. Ya. Nah, bagaimana kita menerapkan disiplin positif yang ini nanti akan menumbuhkan kesadaran, oh, memang harus berangkat pagi supaya nanti tidak terlambat dan tidak kehilangan pembelajaran di pagi harinya. Nah, itu ada tumbuh kesadaran. Nah, ini muncul adanya disiplin positif. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ini motivasinya bukan hanya motivasi ekstrinsik ini tadi, takut ada hukuman, diancam kamu kalau terlambat terus tidak akan naik kelas misalkan. Itu sebetulnya adalah ancaman. Dan bagaimana supaya mereka bisa menerapkan disiplin positif ini dengan adanya motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang muncul dari diri anak didik kita. Seperti itu. Kemudian, nah, ini ada kaitannya dengan penguatan positif, pengajaran keterampilan sosial dan pembangunan hubungan yang saling menguntungkan antara guru dan siswa. Jadi ini sebetulnya masih ada kaitannya dengan pembelajaran berdiferensial tadi. Kenapa? Karena memang anak didik kita semuanya unik, memiliki karakternya masing-masing. Terlebih di tahun ini saya mengalami juga fase di mana saya ingin transisi. Ya, jadi menghadapi siswa yang sebelumnya karakternya begini menjadi begitu. Jadi tahun ketiga saya mengajar di sini, saya mengajar di departemen mesin, Bapak Ibu. Kalau saya boleh sharing sedikit ya. Sebelumnya saya mengajar di departemen bangunan, kemudian TKJ, TPIB dan TJKT. Dan ketika saya masuk ke departemen mesin, luar biasa sekali sambutannya, ya. Ketika saya masuk di kelas, riuh sekali, dan itu tidak saya dapatkan ketika saya mengajar di kelas DPIB. Ada yang mohon maaf Yuki dan sebagainya. Saya hanya terdiam dalam hati, seperti itu. Dan karena mereka memiliki karakter yang unik, jadi mereka memiliki keunikan masing-masing. Jadi sebetulnya ini masih ada kaitannya dengan pembelajaran berdiferensial itu tadi. Kita bisa menyesuaikan dengan karakter anak didik kita, seperti itu. Kemudian hal ini melibatkan penggunaan sanksi yang konstruktif, kemudian pemberian umpan balik yang efektif, kemudian juga ada sarana untuk menumbuhkan perbaikan perilaku, sehingga disiplin ini nanti akan menjadi
menjadikan siswa bertanggung jawab, memiliki keterampilan sosial, sikap positif terhadap pembelajaran. Jadi memang kita betul-betul bisa menerapkan upaya disiplin positif di kelas, upaya utamanya dari diri kita terlebih dahulu. Ya, sebelum kita memberikan upaya disiplin positif kepada anak didik kita, tentunya kita juga harus mendisiplinkan diri kita sendiri. Dari sepele misalkan datang tepat waktu, kemudian mengerjakan tugas juga tepat waktu, itu sebetulnya upaya disiplin positif yang ini nanti akan kita terapkan kepada anak didik kita. Seperti itu. Kemudian, nah berkaitan dengan motivasi tadi yang saya sampaikan, ada motivasi perilaku manusia. Dalam hal ini ada faktor internal dan faktor eksternal. Dalam budaya positif, motivasi perilaku manusia digunakan untuk memahami apa yang mendorong siswa untuk belajar dan berpartisipasi secara aktif. Jadi mereka betul-betul memiliki motivasi dalam dirinya sendiri untuk mengikuti pembelajaran di kelas dengan aktif. Kemudian perlu adanya penguatan positif, penghargaan, pengakuan atas prestasi siswa dengan beberapa strategi yang digunakan untuk memotivasi siswa meningkatkan partisipasi mereka dalam proses pembelajaran. Nah, ini masih ada kaitannya dengan student center tadi. Jadi kita bisa menerapkan strategi-strategi yang kita terapkan untuk mewujudkan siswa di situ memiliki motivasi dalam diri. Dan tentunya kita juga harus memahami kebutuhan dan keinginan siswa serta juga bisa memberikan tantangan kepada siswa yang kita ajar. Nah, ini sharing lagi. Ketika saya tadi ya sampai di kelas dengan departemen mesin yang notabene semuanya laki-laki, ya kelas 12 yang saya ajar semuanya laki-laki. Saya berusaha bagaimana memahami mereka. Sebetulnya mereka pasti punya motivasi dalam diri. Apa sih sebetulnya yang membuat mereka bisa semangat belajar? Kita bisa menerapkan strategi-strategi tertentu. Ada anak yang biasanya ketika pembelajaran dia muter terus seperti itu. Bapak Ibu pernah menemui seperti itu? Anak mesin katanya seperti itu. Ada yang suka jahili temannya, pulpennya disembunyikan. Ada yang suka goyang-goyangkan kursi temannya digoyangkan sehingga dia tidak fokus dalam pembelajaran. Nah, pasti ada sesuatu hal yang menjadi penyebab kenapa anak tersebut melakukan hal itu. Nah, itu nanti kita akan membahas lebih lanjut dengan penerapan restitusi itu tadi. Berikutnya, nah ini motivasi perilaku manusia. Jadi ada motivasi intrinsik dan juga motivasi ekstrinsik. Nah, misalkan dalam suatu kelas ada anak kita yang biasanya tidak mau mengerjakan tugas. Akhirnya dia mau mengerjakan tugas karena takut dihukum. Jadi alasan takut dihukum itu adalah motivasi ekstrinsik. Jadi motivasi yang muncul bukan dalam dirinya sendiri. Kemudian motivasi intrinsik ini adalah motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka bisa bersikap baik bukan hanya ketika mereka takut mendapatkan hukuman atau menghindari ketidaknyamanan, dan juga takut tidak diberi penghargaan, tidak diberi imbalan. Akhirnya dia berbuat baik. Nah, seperti itu. Kita harus bisa memunculkan bagaimana motivasi intrinsik dalam diri siswa. Seperti itu. Kemudian kita akan membahas tentang perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, Bapak Ibu di sini ada yang masih memberi hukuman fisik, misalkan tidak mengerjakan tugas silakan lari lapangan 5 kali. Masih adakah yang seperti itu Bapak Ibu? Masih ya? Masih. Kemudian ada yang memberikan hukuman psikis, misalkan dengan dimarah-marahi dan bahkan mohon maaf ada kata-kata yang kotor dikeluarkan. Waduh, melempar spidol seperti itu masih ada Bapak Ibu? Masih ada. Kemudian kita bandingkan dengan adanya konsekuensi. Konsekuensi ini sebetulnya mirip dengan hukuman. Bedanya di sini kalau hukuman tidak terencana, kalau konsekuensi terencana. Biasanya di awal pembelajaran kita akan membuat kesepakatan kelas. Betul, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Misalkan saya sering di kelas saya, ya jadi di kelas saya jika ada anak yang berkata kotor, misuh, itu akan dikenakan denda.
dikenakan denda dengan nominal yang telah disepakati. Kemarin ada yang menyepakati Rp5.000. Kemudian pembelajaran setelah disepakati ternyata pertemuan berikutnya konsekuensi yang harus diterima ketika keceplosan misur dalam arti seperti itu berarti harus membayar denda. Nah, itu yang dinamakan dengan konsekuensi. Kemudian hukuman, bisa diberikan hukumannya apa? Kalau misalkan berkata kotor, berarti kamu di depan kelas berdiri dengan satu kaki. Nah, itu adalah contoh dari hukuman. Kemudian ini restitusi yang sempat kita bahas. Jadi restitusi ini tadi ya, sempat kita sebutkan di awal, adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid mencari solusi sendiri. Jadi kita belum tidak menerapkan hukuman atau konsekuensi, tapi mengajak anak berdialog. Kalau kamu melakukan kesalahan seperti ini, kira-kira apakah ini sudah sesuai dengan kesepakatan atau keyakinan kelas yang kita buat? Sehingga mereka berpikir, oh iya ya, dulu kan di awal kita sudah buat kesepakatan bahwa harus berkata baik dalam kelas, seperti itu. Nah, itu adalah bentuk restitusi. Jadi tujuannya dengan adanya restitusi biar anak didik kita bisa memperbaiki kesalahan. Jadi mereka bisa betul-betul sesuai dengan hatinya masing-masing. Jadi tidak takut ada hukuman, takut diancam tidak dinaikkan kelas, tapi memang dia memiliki kesadaran bahwa wah, aku harus baik ini karena memang ini baik untukku, untuk masa depanku, seperti itu. Kita bisa lebih cepat. Berikutnya ada kebutuhan dasar manusia. Ya, di sini ada kebutuhan fisik, emosional, sosial, dan psikologi siswa yang ini juga kita perlu perhatikan dalam mewujudkan pembelajaran di kelas. Dan juga kita perlu memberikan perhatian, dukungan, dan juga kenyamanan dalam pembelajaran di kelas. Hal ini mencakup penyediaan lingkungan yang aman dan ramah, membangun hubungan yang penuh kasih sayang, serta memberikan kesempatan untuk berbagi dan berinteraksi dengan teman sebaya. Saya kira ini sebetulnya sudah dilakukan biasanya dalam diskusi kelompok. Kemudian memenuhi kebutuhan dasar siswa, membantu menciptakan fondasi yang kuat bagi pertumbuhan dan pembelajaran yang positif, seperti itu. Berikutnya, nah di sini mengutip dari pendapat Dr. William Glasser dalam Choice Theory, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Jadi kita harus memahami 5 kebutuhan ini ketika kita melakukan pembelajaran di kelas. Kemudian ada rasa kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Kemudian ada kebebasan, kesenangan, penguasaan. 5 kebutuhan ini ya, secara tidak sadar kita temui dalam pembelajaran dalam setiap diri anak. Misalnya kebutuhan bertahan hidup misalkan adalah pembelajaran pagi. Ada anak yang biasanya mencuri-curi waktu untuk membuka bekal makannya. Ini pasti sering ditemui. Duduk di belakang sudut ya, yang sekiranya lengah dari pandangan gurunya, makan bekal. Kemudian seperti ini, menunduk seperti itu. Sebetulnya itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Anak ini pasti lapar, seperti itu. Dan kita biasanya nggak memahami tentang itu. Biasanya, oh anak ini nggak mati peraturan, nggak menghargai pembelajaran, makan di kelas. Padahal mereka mungkin lapar, nggak bisa mikir kalau nggak makan. Nah, ini menjadi polemik juga ya kan. Pembelajaran sudah berlangsung, kenapa nggak sarapan di rumah? Nah, seperti itu. Sebagai guru memang kita betul-betul bisa mengembangkan diri pada murid. Kalau menurut konsep dari Ki Hajar Dewantara seperti itu. Dan yang kita alami biasanya dalam pembelajaran, ketika ada anak yang makan dalam kelas, pasti kita monggo. Beda Bapak, ini bukan pembelajaran di kelas. Ya kecuali kalau memang ada kesepakatan di awal, boleh makan, yang penting tidak ganggu temannya. Boleh nggak kira-kira buat kesepakatan atau keyakinan sekelas seperti itu? Yang penting tidak disepakati. Nah, bisa juga dibuat kesepakatan bahwa boleh makan, karena kita anak tidak bisa belajar kalau lapar, tapi syaratnya harus makan di luar, diberi waktu batasan 10 menit. Biasanya saya seperti itu. Karena kita semuanya tentunya juga pernah mengalami menjadi murid dalam pembelajaran di sekolah, lapar pasti kan, pingin ke kantin tapi masih pembelajaran, akhirnya lemes. Saya pernah punya cerita dulu ketika saya SMA, saya pingsan karena lapar, pernah seperti itu. Dan di situ pengalaman itu membuat saya, oh anak ini memang harus diberi waktu. Memang tadi mungkin di sekolah atau di rumah maksud saya tidak sempat sarapan. Akhirnya
kita beri waktu di luar mungkin untuk makan 10 menit. Memang harus sesabar itu untuk menjadi guru dan bisa memahami mereka. Kemudian rasa kasih sayang dan rasa diterima. Bapak Ibu juga sesekali mendekat kepada anak didik kita. Kemudian, wah pekerjaanku bagus sekali ya. Waduh, ini kamu kerjakan pas lembur di malam. Iya Bu, saya lembur. Waduh, ngantuk sekarang. Nggak butuh bisa semangat. Ketika mereka merasa diperhatikan, itu berarti mereka kebutuhan rasa kasih sayang ini diterima, dipenuhi. Ketika kebutuhan ini dipenuhi, mereka akan pembelajaran dengan lebih baik. Konsepnya seperti itu. Kemudian ada kebebasan. Nah, ini ada hubungannya dengan pembelajaran berdiferensial. Dalam konsep belajar, konteks belajar di kelas, kita boleh memberikan metode pembelajaran yang berbeda, boleh memberikan media pembelajaran yang berbeda antara anak satu dan anak yang lainnya. Di awal, saya yakin Bapak Ibu melakukan seperti asesmen diagnostik untuk mengetahui bagaimana sih karakter siswa kita. Apakah dia tipe audio, visual, auditor atau yang lainnya? Nah itu pasti harusnya ya. Saya kemarin juga sempat langsung aja pembelajaran ya yang sudah saya alami, saya lakukan selama ini. Ternyata kita perlu mengetahui diagnosa awal sebenarnya anak didik kita itu anak-anak yang seperti apa. Tetapi ketika tadi yang saya ceritakan tadi, saya ketika masuk ke departemen musik menghadapi anak-anak seperti ini, saya sudah langsung otomatis bisa mendiagnosa anak-anaknya seperti apa, karakternya seperti apa, berbeda dengan karakter yang saya temui di kelas-kelas saya sebelumnya, seperti itu. Kemudian mereka punya kebutuhan kesenangan. Nah makanya biasanya kita menemui anak yang diam-diam pakai headset ketika pembelajaran. Pernah menemui Bapak Ibu? Ternyata mereka mau memenuhi kebutuhan funnya. Dia merasa senang ketika mengerjakan sambil mendengarkan musik. Nah ini peran sebagai seorang guru, kita bisa memberikan arahan. Nanti ada waktunya. Mungkin kita bisa memutarkan musik ketika kegiatan kelompok seperti itu. Dan yang harus dipahami juga bahwa tidak semuanya anak dalam kelas itu suka musik. Tidak semuanya anak dalam kelas itu suka musik dengan genre yang kita putarkan. Nah itu memang menjadi PR tersendiri bagi seorang guru. Kemudian mereka juga punya kebutuhan penguasaan atau power. Ya, jadi merasa misalkan di dalam kelas, oh ini barangku, ini pekerjaanku, kamu nggak boleh nyontoh. Itu sebenarnya masuk ke dalam kebutuhan penguasaan atau power siswa kita. Berikutnya adalah posisi kontrol. Nah ini ada hubungannya dengan memenuhi kebutuhan anak didik kita yang menurut teori tadi ada 5. Kita harus memahami tentang posisi kontrol. Nah ini posisi kontrol dalam persepsi ini kata yang menekankan pentingnya memberikan siswa kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mengambil tanggung jawab atas tindakannya mereka. Dalam budaya positif, posisi kontrol restitusi memungkinkan siswa untuk belajar dari kesalahan mereka, mengembangkan keterampilan pemecahan masalah dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki hubungan yang terganggu. Penting sekali kita memberikan dukungan dan panduan terhadap apa yang dilakukan, kemudian mengidentifikasi konsekuensi dari tindakan mereka dan mengarahkan mereka untuk bisa bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukan. Nah, kita berada pada 5 posisi kontrol ini. Yang pertama penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, kemudian sebagai manajer. Kita akan ulas lebih dalam. Sebagai penghukum, contoh kalimat yang mungkin, karena kamu tidak mengerjakan tugas, kamu harus berdiri di sudut kelas selama istirahat. Waduh, ini sebagai penghukum. Karakteristiknya apa? Bisa memberikan hukuman fisik, hukuman verbal, kemudian fokus pada penebusan kesalahan daripada pembelajaran. Seperti itu. Kemudian ada posisi kontrol berikutnya adalah pembuat merasa bersalah. Nah ini biasanya kita lakukan. Saya sangat kecewa padamu karena tidak mengerjakan tugas. Bagaimana kamu bisa mengecewakan saya seperti ini? Kemarin kamu sudah menyanggupinya, sudah mau mengerjakan, ternyata belum dikerjakan. Akhirnya murid merasa bersalah. Jadi biasanya ini justru menggunakan suara yang lembut, kemudian penuh penyesalan, dan ini justru akan membuat murid merasa bersalah dan tidak berharga. Apalah aku, biasanya justru maju ke depan. Kenapa kamu tidak mengerjakan? Kemarin kamu sudah janji mau mengerjakan.
kerjakan dalam waktu ini, akhirnya kamu tidak bisa ikut ujian sebagainya, yang seperti itu. Kemudian posisi kontrol berikutnya adalah sebagai teman. Nah ini mungkin yang sering kita lakukan. Kamu sudah sedih hari ini, apakah adakah sesuatu yang membuatmu kesulitan untuk mengerjakan tugas? Ya, kemudian mencoba dekat dengan siswa, ini karakteristiknya. Kemudian mengabaikan konsekuensi dari tindakan siswa. Jadi kita seperti teman. Kenapa kamu gak kerjakan kemarin? Lah Bu, kemarin itu di tetangga saya ada manten. Gimana saya mengerjakan? Ada yang mungkin pernah cerita sedekat itu seperti teman dengan anak didiknya. Mereka merasa punya teman, tapi tetap dalam menerapkan posisi kontrol ini kita juga punya batasan-batasan. Saya pernah dulu punya pengalaman di sekolah sebelumnya. Saya anggap anak ini agar komunikasi baik dan bisa menyampaikan sebetulnya ada permasalahan apa. Akhirnya anak ini menyalahartikan. Ya, jadi perhatian yang saya berikan disalahartikan. Bahaya ini kalau seperti itu. Malamnya WA saya, Bu Faiza di mana? Aduh, ini. Dan posisi waktu itu saya belum menikah. Dan posisi anak saya izin waktu itu kan saya ngajar SMK juga sebelum di sekolah sebelumnya. Usianya waktu itu mungkin ada terpaut 3-4 tahun. Nah itu yang kita harus paham posisi kontrolnya di mana. Oh ternyata kita tidak bisa memposisikan sebagai teman, bahaya. Dijak kopi gurunya. Bahaya ya. Kemudian posisi kontrol berikutnya adalah sebagai pemantau. Kamu harus menyelesaikan tugas ini sebelum pulang. Saya akan memeriksa hasil kerjamu, dipantau. Silakan dikerjakan, saya akan memantau. Ya. Atau mungkin kamu belum tuntas di kendali mata pelajaran bahasa Indonesia. Ini tugasnya Pak Mas Rukin buat video belum kamu kerjakan. Oleh kelas sebagai pemantau. Akhirnya memantau, silakan dikerjakan sekarang, saya tunggu. Ya, saya akan memeriksa kerjamu dan tidak boleh pulang supaya kamu besok bisa ikut ujian. Berarti posisi kontrol kita sebagai pemantau. Biasanya di sini sebagai peran wali kelas seperti itu. Kemudian, nah ini justru kurang memberikan dukungan emosional. Jadi fokus pada pengawasan dan penegakan aturan. Harus dikerjakan sekarang, harus tuntas hari ini, harus menemui guru yang bersangkutan supaya kendali mampuannya dicetak. Seperti itu. Kemudian ini sebagai manajer, mari kita bicarakan bersama mengapa kamu belum menyelesaikan tugas ini. Apa yang bisa kita lakukan agar kamu bisa menyelesaikan dengan baik. Ibu Peri sepertinya ini ya, nggak marah-marah ketika anaknya belum mengerjakan tugas. Kemudian di sini menjalin kerjasama dengan siswa, membantu siswa, menemukan solusi dan mendorong tanggung jawab siswa. Ayo kita kerjakan, nggak ikut ya. Ayo kita selesaikan bersama. Apa yang kesulitan yang belum kamu kerjakan apa? Bu, saya nggak bisa menghubungi guru ini. Kamu hubunginya kapan? Jam 12 malam. Jo, mesti ada loh kasus seperti itu ternyata. Kemarin saya WA nggak balas. Kamu WA-nya kapan? Malam dulu sekitar jam 10. Jo, mesti. Ya seperti itu. Kita harus nyari permasalahan ini, maksudnya harus dicari solusinya. Bagaimana solusi? Ini adalah posisi sebagai manajer. Nah itu adalah 5 posisi kontrol. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, dari 5 posisi kontrol ini tadi, manajer, pemantau, teman, pembuat merasa bersalah. Nah boleh dong Bapak Ibu bisa cerita mana posisi kontrol yang paling sering Bapak Ibu terapkan dalam pembelajaran di kelas, kemudian apa alasannya? Monggo Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Adakah? Pak Mas Rukin, monggo. Terima kasih Bu. Kalau ada pertanyaan posisi guru pada bagian mana ketika berada di kelas, secara sederhana sebenarnya semua guru berhak untuk memposisikan diri di bagian mana, tetapi konsekuensinya nanti akan muncul belakangan. Artinya, kalau misalnya di kelas saya memposisikan sebagai manajer, anak-anak sebelum pembelajaran, saya mencoba membuat catatan khusus mengenai identitas anak, mengenai permasalahan anak di rumah, mengenai kegiatan anak di rumah. Mohon maaf, sampai uang sakunya saya harus tahu. Apa artinya? Ketika anak terpaksa tidak bisa mengerjakan tugas tertentu yang diberikan guru karena faktor X, misalnya ekonomi,
maka guru juga harus bisa memahami, karena di satu sisi terkadang muncul permasalahan yang tidak serta-merta diketahui oleh Bapak Ibu guru. Itu yang pertama. Yang kedua, agak susah untuk mengenal secara pribadi kondisi anak-anak, tetapi kita belajar untuk sedikit banyak. Salah satunya anak-anak yang mempunyai catatan khusus di kelas dari awal akan ramai, atau kemungkinan pada saat pembelajaran alhamdulillah lebih sering ditunjuk untuk maju alias siap untuk maju. Hal ini terkadang guru juga harus siap. Artinya tidak menutup kemungkinan anak-anak yang mempunyai kesiapan untuk diminta mengerjakan soal di depan, dia terkadang akan mempunyai kepuasan tersendiri dibandingkan dengan teman-teman yang harus ditunjuk dulu baru mau maju, atau ditunjuk baru diam atau bahkan tidur. Yang selanjutnya akan dilanjutkan Pak Dodi Robi. Ya, terima kasih. Saya sudah 2 kali ini ya. Untuk pemosiasian guru untuk selama ini yang sudah dilakukan atau yang belum saya lakukan, mungkin beberapa dari penghukum pernah, pasti beberapa anak otomotif paling sering lari ya. Karena memang justru kemarin ada curhatan dari anak otomotif Bu, ketika waktu saya ke belakang, Pak kangen kok nggak lari lagi sekarang, sudah nggak lari, harusnya siang itu olahraga, sekarang nggak lari. Ada yang minta seperti itu, ada juga yang memang nggak suka lari Bu. Bisa jadi seperti itu, tergantung karakter siswa masing-masing. Lalu untuk membuat merasa bersalah, mungkin kalau saya pihak laki-laki ya, itu mungkin berkurang. Kecuali kalau ibu-ibu mungkin bisa, kalau bapak-bapak mungkin tidak bisa. Karena paling sering malah yang salah laki-laki Bu. Oke. Kalau untuk sebagai teman, kebetulan sebelumnya saya ngajar di anak otomotif sama kadang mesin juga. Jadi sama-sama lelaki, sama-sama Bu. Jadi saling mengerti dan saling memahami antara permasalahan laki-laki dan laki-laki. Mulai dari permasalahan teman sama pasangan atau yang lain itu bisa saling-saling. Nah, untuk permasalahan di sekolah, misalnya kemarin saya menemukan ada satu yang unik Bu. Anak TI, tugas saya sudah berikan, teman-teman yang lain mengerjakan, ada satu anak yang nggak mengerjakan. Saya tanya, kenapa kok kamu nggak mengerjakan? Saya repot Pak, di rumah itu saya repot, disuruh berbagi motor, disuruh berbagi ini, saya repot sholat, saya repot makan, dan kayak, oh ya berarti memang mungkin anak ini karakternya seperti itu. Nah, untuk pemantau dan manajer seperti biasanya Bu, kalau untuk guru karena itu sepertinya wajib, karena harus memantau untuk petugas atau dan sebagainya, dan menata mulai dari kita harus membantu siswa selesai permasalahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dodi. Ya, ada 2 ini tadi yang disampaikan dari Pak Masrukin dan Pak Dodi, luar biasa. Kalau saya simpulkan dari Pak Masrukin tadi lebih sebagai manajer seperti itu ya. Jadi lebih bisa manage bagaimana kondisi anak didik kita seperti itu. Kemudian dari Pak Dodi tadi ternyata ada hukuman dan justru di sini membuat murid kita kangen, Pak gak lari lagi. Itu satir itu, sindir sebenarnya. Sindiran ternyata itu, ironi itu Pak ternyata. Jadi memang apa yang kita berikan perlakuan terhadap anak didik kita itu akan diingat sampai kapanpun. Bapak Ibu coba flashback ke waktu SD. Adakah momen yang sampai sekarang masih Bapak Ibu ingat? Pastinya masih ya. Saya dulu waktu SD kelas 5, saya ada belajar matematika waktu itu. Saya ada kesalahan kurang memberikan satuan senti. Kan setiap kur itu kan harus ada senti. Hitungan saya sudah benar, angka saya benar, kurang senti. Guru saya tanya, ini kurang apa? Ini salah, sudah benar Pak, saya ngengkel loh. Saya sudah sesuai dengan instruksi dan beliau nggak menyampaikan senti. Akhirnya saya, apa sih Pak ini? Saya nggak ngerti kan
tidak diberitahu. Saya sudah mencoba lagi dari awal. Apa yang terjadi? Saya dicubit dan saya tuh waktu itu ada muncul rasa marah. Lah saya tuh tanya, nggak ngerti kok malah dicubit. Nah ternyata itu menjadi membekas sampai sekarang. 5 SD Pak. Saya dicubit guru matematika saya. Dan itu salah satu yang menjadikan saya kurang suka matematika. Mohon maaf Bapak Ibu guru matematika ya, Bu. Catatan saya bagus Pak, saya semangat. Tapi karena ada perlakuan seperti itu, saya tenang Pak, gosong Pak, serius Pak. Saya ingat sampai sekarang. Saya akhirnya waktu itu sampai mau minta pertolongan. Jadi kepala sekolah waktu itu adalah kerabat saya. Saya gitu, saya malah saya disini lagi. Kemudian akhirnya entah bagaimana kisahnya, saya akhirnya tahu kabar kekurangannya adalah saya fokusnya pada saya dicubit ini. Dan ternyata hukuman itu menjadikan saya kurang suka belajar matematika. Sampai SMA pun saya nggak mau masuk IPA. Saya masih IPS waktu itu. Kenapa saya jadi guru bahasa Indonesia itu juga ada motivasi dari guru saya dulu loh Bapak Ibu. Kenapa? Karena ada posisi manajer dari Bapak Ibu guru saya waktu itu. Waktu SD saya mengidolakan guru saya kelas 6 SD, ya guru perempuan namanya Bu Jami Antut. Beliau sudah almarhumah, sudah tidak ada, maksudnya sudah meninggal, dia sudah pensitu. Itu yang memotivasi saya menjadi guru bahasa Indonesia. Kemudian saya ke SMA, mungkin Pak Amin kenal ini dengan Bu Lasim Al-Selasasi. Beliau adalah salah satu yang memotivasi saya untuk menjadi guru bahasa Indonesia. Semangatnya luar biasa. Bahkan saya kemarin ketika mengajar melanjutkan pendidikan S2 itu salah satu juga termotivasi dari beliau. Seperti itu. Jurnalis juga saya termotivasi mengadakan ekstra jurnalistik pendidikan ekstra, bahkan sampai sekarang di sekolah saya sebelumnya masih mengisi ekstra itu karena saya termotivasi dari guru itu. Nah dari situ kita bisa mengambil pesannya bahwa apa yang kita terapkan pada anak didik kita di posisi ini kita akan dikenang sampai kapanpun, dan itu terjadi pada diri saya seperti itu. Nah berikutnya kita masih sharing, masih lanjutnya. Saya tadi ada informasi menarik tentang ada bias gender tadi. Kalau perempuan biasanya ini lebih cenderung membuat merasa bersalah. Kenapa sih kok kayak gitu? Kenapa sih nggak ngasih kartu guys? Nah itu saya pengen dengar apakah bapak ibu-ibu ya, ibu-ibu di sini lebih cenderung ini kah atau yang lain? Monggo, siapa bapak ibu? Bu Irma tadi sudah mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata menarik ya membahas posisi kontrol guru. Kalau dari penghukum, pembuat, merasa bersalah dan lain-lain 5 itu, kalau saya di posisi mana itu kok tergantung dengan mood saya ya Bu. Iya, jadi kalau lagi pas bad mood gitu ada anak yang salah dikit, sudah kamu mau maju, mau apa kamu? Kalau mau menghibur marah saya, menghilangkan marah saya, nyanyi. Kalau nggak mau nyanyi, milih sendiri, biasanya banyak milih push up. Itu kalau lagi bad mood. Kemudian kalau pas lagi nggak bad mood, lagi baper gitu, suka jadi pembuat merasa bersalah. Ora loh nih. Biasanya diawali dengan kata-kata seperti itu. Ora loh, sudah dikasih waktu, sudah ditanya. Katanya tidak ada pertanyaan. Dari tadi dibiarkan, kalau nggak bisa silahkan tanya. Nggak mau tanya sama temannya, tanya sama sendiri, nggak apa-apa. Nggak ada yang tanya. Waktunya sudah habis, satu pun, bahkan soalnya pun belum kamu baca. Terus karepe piye? Jadi dia merasa bersalah. Nah kalau sebagai teman dulu, ya memang kalau ini peringatan untuk yang ibu-ibu terutama yang masih single ya, itu mungkin semuanya mengalami. Kalau di SMK seperti itu kita mumet sendiri, gak apa-apa sebenarnya sebagai teman, yang penting jangan sebagai penghibur ya. Jadi kalau menghibur itu susah, kita yang jadi korban nanti. Kalau ditanya apa iya,
sering sebagai pembuat merasa bersalah, iya. Wali kelas pun juga itu, harusnya sebagai manajer atau paling nggak memantau, pembuat merasa bersalah, karena itu senjata bagi ibu itu, senjata paling ampuh gitu untuk membuat mereka bergerak. Itu kalau dari saya. Baik, terima kasih. Oh, ralo nih. Emang gitu ya, kan aku bahasa Inggris pun. Pokoknya kalau guru ngajar mata pelajaran bahasa, kok ngomongnya terus bahasa Jawa, ya saya juga mengalami. Saya ngajar bahasa Indonesia, kok ngomongnya wes Jawa, itu berarti wes nemen. Karena mungkin piye, seperti itu ya. Nah, memang seperti itu ya. Tidak menutup kemungkinan memang ini membuat merasa bersalah. Akhirnya mereka apa yang dirasakan, mereka akhirnya justru malah nggak salah begini, mungkin seperti itu dalam dirinya, tapi biasanya anak didik kita ketika seperti itu hanya diam saja. Nah, kira-kira kalau melihat posisi itu ya, terlepas dari kita sedang mood atau bad mood, good mood atau bad mood, kira-kira dari 5 ini mana yang sebetulnya bisa kita terapkan sebagai posisi kontrol yang utama, yang mana menurut Bapak Ibu? Bapak Amin mau menyampaikan. Saya usul sebenarnya ada nomor 6. Aduh, Bapak Ibu. Begini Bapak Ibu, mungkin ini namanya pendapat pribadi ya. Ini seharusnya guru itu, kalau menurut saya pernah mendapatkan pelatihan, ada nomor 6, yaitu menjadi pemain drama. Dalam pengertian bahwa kita ya seperti yang disampaikan Pak Dodi Robi, memang kita bisa berposisi dimanapun, lihat situasi dan kondisi, dan mungkin ya sedikit harus mengabaikan masalah-masalah kita pribadi. Mungkin kalau Bu Dwi kan membawa masalah pribadi ke dalam kelas, ya itu wajar sebenarnya, orang kita manusia ya. Manusia itu kadang-kadang di titik tertentu ya bad mood ya, kemudian masalah hutang di rumah terbawa di kelas, masalah mungkin bertengkar dengan istri terbawa di kelas, mungkin itu sangat mungkin terjadi. Tapi paling tidak kita harus menyadari, kita sebagai guru bagaimana kita bisa mengontrol diri di kelas, dan kita bisa berposisi dimanapun, melihat karakter si anak. Karena ada kalanya memang anak itu sudah dibuat seperti teman tapi malah melunjak, akhirnya kita membuat penghukuman. Akhirnya seperti itu juga kita melihat situasi. Mungkin memang yang idealis, yang paling ideal bagi saya adalah manajer. Bagi saya itu ideal, itu memang bagus manajer itu. Dan sesekali kita memang menjadi teman, tapi hati-hati memang di posisi teman ini. Ya, tapi memang kita harus bisa berposisi dimanapun gitu kalau menurut saya, tapi memang idealnya di situ. Oke. Tapi kalau saat tertentu ada kalanya siswa itu ya kita sudah berposisi manajer, tetap kadang-kadang anak-anak juga nggak kerasa gitu ya, nggak berubah ya, maka kita harus mengambil posisi yang lain. Mungkin begitu Bapak. Baik, terima kasih Pak Amin. Ada poin ke-6. Apa tadi Pak? Pemain drama. Sepertinya kalau pemain drama itu justru melingkupi semua Pak ya, karena seperti disampaikan Pak Amin tadi, dilihat konteksnya. Meskipun memang yang ideal adalah sebagai seorang manajer dalam situasi kelas, konteks kelas yang beraneka ragam, kondisi keunikan siswa masing-masing dan juga situasinya beraneka ragam juga, seperti itu. Jadi memang idealnya manajer, tapi kita sebagai pemain drama yang disesuaikan dengan konteks pembelajaran di kelas, seperti itu. Nah, berikutnya masih ada Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu sudah ngantuk ini? Mulai ngantuk? Belum nih Bapak Ibu. Sebentar. Nah, jam berapa ini? Sebentar ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya adalah tentang keyakinan kelas. Nah, di awal biasanya ketika pembelajaran di awal, selain ada asesmen diagnostik non kognitif yang seperti disampaikan Pak Mas Rukin tadi, apa rumahnya di mana, kemudian apalagi Pak yang ditanyakan biasanya Pak rumahnya di mana, kondisi belajarnya siapa, pekerjaan orang tua, aktivitas di rumah, uang sakunya berapa, itu ternyata bisa menjadi faktor dalam pembelajaran. Nah, dari itu semuanya kita
dengan kesepakatan kelas. Kalau kita biasanya mungkin di awal selain asesmen diagnostik non kognitif, kita menggunakan kesepakatan kelas. Bedanya apa sih dengan keyakinan kelas? Nah, kalau keyakinan kelas ini di sini mengacu pada keyakinan dan harapan positif. Jadi kata-katanya adalah kata-kata yang positif. Misalnya, tidak boleh berkata kotor. Itu kesepakatannya. Konsekuensinya adalah kalau berkata kotor diberikan denda Rp5.000. Nah, tetapi keyakinan kelas ini mengacu ini, keyakinan dan harapan positif. Kata-katanya bisa diganti. Ya, dari yang awalnya tidak boleh berkata kotor diganti harus berkata santun atau bersikap sopan dan santun di dalam kelas, itu keyakinannya. Ya, itu kan mengandung harapan positif. Kenapa? Ketika kalimat-kalimat yang digunakan adalah kalimat positif, itu juga akan memberikan energi positif juga. Jadi seperti kalau kita mempunyai anak kecil, jangan ke sana, pasti malah ke sana. Iya kan? Seperti itu. Kamu jangan lompat-lompat, malah lompat-lompat terus. Nah, seperti itu ada hubungannya dengan budaya positif itu tadi. Kemudian nanti kita akan membahas tentang segitiga restitusi, kerangka kerja yang melibatkan 3 pihak, siswa, guru, dan orang tua, untuk bekerjasama dengan membangun budaya positif di kelas. Kemudian keyakinan kelas menciptakan kepercayaan dan ekspektasi positif yang memotivasi siswa untuk mencapai potensi terbaik mereka. Ini nanti dalam konsep segitiga restitusi akan membangun kolaborasi antara guru, siswa, dan orang tua untuk menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan sukses. Seperti itu. Nah, ini contoh praktiknya ya. Jadi pembentukan keyakinan di kelas itu biasanya bersifat abstrak, jadi tidak spesifik. Contoh tadi berkata harus sopan dan santun di dalam kelas, itu kan luas maknanya, jadi justru lebih abstrak. Kemudian berupa pernyataan universal, nah ini lebih luas, dibuat dengan pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat. Jadi mungkin ada 5 poin saja, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Seperti itu. Kemarin sebetulnya ada video tapi belum saya cantumkan, proses pembuatan keyakinan positif ya. Contohnya ini belum saya tampilkan, mungkin ini ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa meminta anak-anak untuk menuliskan apa sih keinginan kelasnya mau dibuat seperti apa. Memberikan anak-anak menggunakan kertas post-it seperti ini, kemudian diminta untuk menuliskan seperti ini, ditempel di papan tulis, kemudian diseleksi mana yang sama, dijadikan satu, kemudian itu yang akan dijadikan sebagai keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini nanti ada kaitannya dengan segitiga restitusi. Jadi restitusi ini merupakan proses kolaborasi yang tadi sudah dijelaskan untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapinya. Mengutip dari pendapat dosen, siswa diajak berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Berikut ini adalah segitiga restitusi. Ya, ada 3 poin. Yang pertama di sebelah sini adalah dengan menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Ini adalah salah satu upaya yang bisa ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh siswa apapun itu. Misalnya siswa yang terlambat masuk ke kelas, sering terlambat. Siswa yang mungkin ganggu temannya, suka ganggu temannya, kita bisa menerapkan segitiga restitusi ini, ya. Kemudian ini contoh kalimatnya, kita undang anak didik kita, kemudian menanyakan, jadi menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Jadi identitas distabilkan dulu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah, jadi ini kita masih berkaitan dengan teori kebutuhan manusia tadi. Punya alasan, jadi kita memvalidasi tindakan mereka, kok bisa seperti itu apa. Kemudian keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Namanya penting sekali di awal kita membuat keyakinan kelas. Berikutnya apa? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini adalah menanyakan keyakinan. Seperti itu. Nah, berikutnya
Ini adalah beberapa kata-kata yang bisa kita sampaikan untuk menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan salah seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini dan seterusnya. Kemudian kata-kata yang bisa dipakai untuk validasi tindakan yang salah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu dan seterusnya. Kemudian menanyakan keyakinan, seek to believe, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Jadi menanyakan keyakinan kelas yang telah dibuat. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Seperti itu. Jadi dengan menggunakan komunikasi yang lebih mendekatkan diri kita kepada anak didik kita, seperti itu. Ya, jadi dengan menerapkan segitiga restitusi ini, diharapkan ketika ada permasalahan di kelas kita tidak serta-merta langsung memberikan hukuman, karena mereka punya alasan kenapa melakukan hal itu. Ya, kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu, menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Kamu tuh memang salah, ya, tapi kamu pasti punya alasan untuk melakukan itu. Kemudian keyakinan, dan di sini, di proses ini membuat siswa merasa, oh iya ya, aku tuh salah, aku nggak boleh kayak gini. Sehingga dengan penerapan segitiga restitusi ini, kita bisa mengajak siswa untuk betul-betul memahami dirinya, muncul kesadaran dalam dirinya. Jadi tidak karena takut dihukum, karena takut diancam tidak naik kelas, karena harus membayar denda dan sebagainya, tidak, tetapi mereka punya keinginan dalam dirinya sendiri bahwa oh, aku harus jadi lebih baik nih, aku nggak boleh kayak gitu karena ini nggak sesuai keyakinan kelas dan ini juga akan mengganggu pembelajaranku sendiri. Aku tuh kan pengen jadi orang yang sukses, jadi aku nggak boleh kayak gini, seperti itu. Jadi memang seorang guru harus betul-betul bisa memahami anak didik kita seperti apa, siswa di kelas kondisinya seperti apa, sehingga ketika ada permasalahan kita tidak langsung memberikan hukuman, memberikan ancaman dan lain sebagainya, sehingga kita bisa menciptakan siswa kita yang betul-betul bisa memiliki profil pelajar Pancasila seperti yang kita harapkan bersama. Seperti itu Bapak Ibu, ini adalah akhir dari presentasi saya ya. Sebelum ditutup barangkali ada yang ingin Bapak Ibu sampaikan untuk akhir pertemuan kita hari ini. Monggo, barangkali yang tadi belum bersuara mungkin monggo Pak Doni di belakang ada yang mau disampaikan? Ini terkait dengan keyakinan kelas. Mungkin kalau yang saya lakukan mungkin selama ini kemungkinan masih saya yakini Bu ya, itu kesepakatan kelas. Karena semua instruksinya dari saya, manajemennya dari saya. Cuma kalau seandainya itu nanti akan dijadikan kesepakatan kelas, insya Allah saya juga punya anak. Namun ada beberapa kondisi yang mungkin saya memikirkan kira-kira kalimat apa yang bisa membuat itu menjadi keyakinan kelas sehingga siswa ini menjadi sadar. Misal begini, di mapa PJOK itu kalau kita ada 5 guru mengajar, lapangan itu penuh semua terpakai. Ada risiko untuk saling mengganggu aktivitas belajar kelas yang lain. Selama ini saya gunakan adalah dilarang mengganggu aktivitas belajar kelas lain, dan itu pasti konsekuensinya hukuman. Karena saya anggap itu tidak mengganggu orang lain dan tidak disiplin. Yang jelas melanggar kayak kesepakatan kelas tadi. Kira-kira mungkin saya butuh masukan Ibu untuk membuat itu menjadi apa ya? Menjadi kalimat yang positif, mungkin bisa menstimulus juga siswa untuk tidak melakukan hal yang tidak bisa ditoleransi yang seperti yang maksud tadi. Terima kasih Pak Doni. Berkaitan dengan hal itu ya, jadi ketika kegiatan pembelajaran olahraga supaya tidak mengganggu pembelajaran di kelas lain.
Kira-kira keyakinan kelas apa yang bisa diterapkan supaya mereka betul-betul memiliki kesadaran? Nah, langkah pertama yang bisa dilakukan adalah menggantinya dengan kalimat positif. Kalau kalimat sebelumnya adalah tidak boleh mengganggu pembelajaran di kelas lain. Nah, keyakinan kelas yang bisa dibuat kata-katanya adalah mungkin seperti ini, Bapak. Harus mengikuti pembelajaran dengan sungguh-sungguh serta memberikan kenyamanan pembelajaran di lingkungan sekitar. Seperti itu. Kan kalau mereka mengganggu pasti kelas saya tidak nyaman. Iya kan? Itu tadi harus bertindak yang memberikan kenyamanan dalam pembelajaran di lapangan. Seperti itu. Kemudian bisa juga keyakinan kelas kan memang disesuaikan dengan kondisi kelas ya, Pak ya. Kemudian berinteraksi dengan baik bersama sesama teman di lapangan, mungkin seperti itu. Ya, mewujudkan interaksi yang baik dan saling menghormati, itu bisa seperti itu. Jadi bisa menghormati teman-teman di kelas lain yang juga pembelajaran di lapangan, karena memang harus berbagi tempat. Bisa seperti itu mungkin Pak Doni. Ya, jadi menggunakan kata-kata positif seperti menghormati, kemudian membuat nyaman di kelas, berkata yang baik, bertindak tutur yang santun, bersikap yang sopan, seperti itu. Dan jumlahnya pun juga kita sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau yang saya terapkan, biasanya saya meminta mereka untuk membuat apa saja yang jadi awalnya memang dari kesepakatan dulu. Dari kesepakatan kita pilih, kemudian kita salah satunya kita bisa ambil, kemudian kita buat list, kemudian diubah menjadi keyakinan kelas. Sebetulnya kemarin saya melakukan itu, tapi videonya gagal. Ya, jadi kemarin sudah ada video di kelas 11N1 berkaitan dengan keyakinan kelas ini. Apa yang terjadi? Mungkin Bapak Ibu yang kelas mengajar 11N1, saya tidak menyalahkan anak tersebut ya, mungkin memang itu merasa kebahagiaan tersendiri. Dia dada di video. Ini besok mau saya pakai presentasi, kok malah kamu dada situ. Dia maju sambil menyerahkan post-itnya. Seperti itu. Astaga. Akhirnya hari ini belum bisa saya tampilkan Bapak Ibu, sebenarnya di thread banyak sekali. Kemarin nama itu saya ke kelas buat report. Jadi hari ini kita akan buat tes keyakinan kelas, kan sebenarnya tidak saya dokumentasikan supaya saya bisa tayangkan. Ternyata ada anak satu, Chandra, Pak mungkin mengajar, dia dengan santainya dengan menempelkan post-it-nya itu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Seperti itu Pak Doni. Ada yang mau disampaikan lagi? Cukup? Cukup. Oke, Bapak Ibu yang lain ada? Oke, terima kasih. Catatan sedikit saja. Kalau rata-rata kita diminta untuk membuat sebuah keyakinan kelas dan akhirnya menjadi sebuah kesempatan kelas, terkadang muncul pertanyaan lain, bisa atau tidak guru itu keluar dari zona aman? Zona aman ketika guru mengajar itu adalah kelas. Tetapi bisa atau tidak guru dan siswa itu sesekali waktu keluar dari zona aman, keluar dari kelas untuk memanfaatkan potensi di luar kelas. Artinya resiko memang ada. Guru olahraga itu nyaman di lapangan. Pertanyaannya adalah bisa tidak sesekali waktu praktik di luar lapangan, kemungkinan di tempat tertentu. Sekarang ada lagi hal yang mengarah pada digital, mungkin dibuat video pembelajaran mungkin dan lain sebagainya. Yang berikutnya tadi sempat ada pertanyaan dari Bu Faiza mengenai hal-hal yang mungkin bisa disampaikan. Kita sebagai audiens Bu, terima kasih sudah diundang. Untuk berikutnya kalau bisa seperti ini lagi, hal-hal yang mengarah pada semangat jenengan tetap maju. Nanti didoakan teman-teman yang masih muda-muda biar punya spirit yang sama. Bismillah bersama-sama, siapa tahu di SMK Negeri 1 Blitar ini nanti banyak menjadi guru penggerak. Dan kalau Pak Amin sudah sempat mencoba Pak ya, alhamdulillah. Kalau gagal itu biasanya agak kasar, tidak berhasil. Belum berhasil Pak, karena tidak ada istilahnya terlambat untuk belajar. Semoga saja kita bisa terinspirasi dari inisiatif jenengan dan pada waktunya nanti bisa sama-sama menjadi guru penggerak. Terima kasih. Terima kasih Pak Mas Rukin ya. Saya menanggapi sebentar berkaitan tadi berkaitan dengan bagaimana kita bisa keluar dari zona aman.
Ya, bisa sekali. Kita pembelajaran tidak selalu di kelas. Contoh mungkin yang saya terapkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 10 ada materi tentang tes laporan hasil observasi. Ya kan, Bapak Ibu juga pasti meminta mereka melakukan observasi di lingkungan sekolah. Misalkan batasnya mana Bu observasinya? Pagar yang mengelilingi sekolahmu. Saya boleh ke pos satpam mengobservasi ruangan satpam? Boleh. Saya mau mengobservasi kolam yang dekatnya parkiran guru itu loh Bu, katanya buat lomba mancing dalam waktu dekat. Boleh. Jadi dalam kurun waktu tertentu ya diberi waktu untuk melakukan observasi. Mereka keluar, mereka enjoy. Namun pasti di awal harus kita beri pengarahan terlebih dahulu apa yang mau dikerjakan, bagaimana nanti meminta izin ketika misalkan di pos satpam harus minta izin menyampaikan tugasnya seperti itu yang penting. Jadi bisa nih Bapak. Kemudian contoh lain untuk pembuatan video bisa. Mungkin di materi kelas 12 membuat video tentang kearifan lokal, meliput suatu kegiatan, mungkin juga membuat video berita itu seperti itu boleh. Dan sebetulnya tidak selalu dalam bentuk video ya Bapak Ibu ya. Mereka bisa mengemasnya dalam bentuk yang lainnya seperti itu. Penggunaan aplikasi e-Moodle yang learning itu kemudian bisa menggunakan e-quizzes, dan sekarang banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa membuat kita keluar dari zona nyaman kita. Ada seperti Padlet, itu juga sangat bermanfaat untuk misalkan membuat tugas berkaitan dengan poster. Banyak sekali aplikasi yang ternyata belum saya ketahui sebelumnya dan saya dapatkan di Guru Penggerak ini Bapak Ibu. Jadi saya mengimbau ya, terutama ibu-ibu ya dan bapak juga sih sebetulnya, untuk mendaftarkan diri mengikuti pendidikan Guru Penggerak. Kita tidak usah memikirkan nanti ke depan mau jadi apa sih, kalau sekolah kan, pengawas kan, itu nanti, itu bonusnya nanti. Yang penting sekarang kita mau belajar aja dulu. Materinya banyak sekali. Yang paling menyenangkan, ya saya sharing juga ada kegiatan lokakarya. Jadi selain pembelajaran daring, ada kegiatan luring itu namanya lokakarya. Saya kira Bapak Ibu semuanya sudah tahu ya. Lokakarya itu dari pagi sampai sore nggak terasa kalau itu kita lagi seperti di kelas, nggak terasa. Karena apa? Kegiatannya menyenangkan semuanya. Dan yang paling penting adalah dapat amplop juga. Ini Pak Irwan selalu membersamai karena istri Pak Irwan juga satu angkatan dengan saya. Ketika berangkat, Pak Irwannya ikut mengantar ke kelas setelah ini mau daftar seperti ini. Dan juga ada souvenir yang menarik dari BPPB. Ada mouse, terus kadang kita juga dapat portable speaker ya Pak yang terakhir itu. Dan sebetulnya apa sih? Itu seperti hal-hal yang seru saja dan banyak ilmu yang kita dapatkan. Dan tentu juga kita mendapatkan relasi. Jadi teman-teman dari guru sekolah lain itu nanti kita akan bisa berkolaborasi. Mungkin seperti itu dari saya. Ya cukup ya Bapak Ibu, sudah hampir setengah 11 loh. Baik, kalau begitu kita tutup perjumpaan kita hari ini. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru semuanya yang telah berkenan hadir hari ini, telah meluangkan waktunya hari ini untuk hadir di sini dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan yang kita lakukan pagi ini tadi bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi pribadi seorang pendidik yang lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang belum daftar Guru Penggerak segera daftar Guru Penggerak dalam waktu dekat ini. Amin, amin ya Rabbal alamin. Saya akhiri, mohon maaf jika ada kesalahan. Guru Irian, Guru Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Akhir kata, Allahumma fiqh lahum bithoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.